Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Sabtu malam hari ini tanggal 17 Januari 2026. Selalu kita bersyukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Sebab janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan, mari kita mencintai Yesus. Karena Yesus cintanya luar biasa. Kalau kita bisa eksis sampai detik ini, itu karena kasihnya Tuhan. Manusia tanpa kasih Tuhan binasa. Tapi hidup sampai detik ini karena ada kasih Tuhan. Itu mari kita mau selalu bergantung kita kepada Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tak terbatas. Malam hari ini kita mau baca Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Di situ tidak terjadi mujizat. Karena apa? Karena tidak ada iman kepada Yesus. Semua meremehkan. Orang Yahudi, orang sekitar Nazaret tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Makanya Tuhan tidak melakukan banyak mujizat. Mujizat terjadi bagi orang percaya, melanggar iman. Demikian pada malam hari ini saya mau berdoa. Buat Bapak Ibu yang sakit, mengalami masalah pun datang kepada Yesus. Melanggar dan percaya. Hati yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan jamah dan Tuhan berkati. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian ini. Tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalaulah ditolong, amin, haleluya. Saya butuh pertolongan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tangannya terbuka, haleluya, menunggulah, tak tersembunyi, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya, tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Tuhan yang ajaib, amin, haleluya. Kalaulah ditolong, haleluya, saya juga, amin, haleluya. Tangannya terbuka, haleluya, menunggu kita semua, haleluya, haleluya. Berdoa, percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Ayub 42:2, demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rancangan damai sejahtera buat kita semua, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala, dan haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Kuasa Tuhan tak terbatas, haleluya. Yesusku ajaib, dahsyat dan mulia. Aku percaya hanya pada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan. Aku mulia, terima kasih Tuhan. Sucikan Tuhan. Malam hari ini sebentar kami baca firman-Mu. Mulut, pikiran, hati kami
Dan ampuni Bapa segala dosa kesalahanku, ampun dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mungkin di antara Bapak yang sakit, ada masalah, pergumulan, datang kepada Yesus. Jangan datang tanpa iman, tapi datang dengan iman. Karena iman kepada Yesus ada kuasa. Yakobus pasal 5:16b, dua orang benar dan yakin, itu ada yakin, saudara. Percaya, kuasa Tuhan tak terbatas. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Kuasa Tuhan, Ayub 42:2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini langkah iman. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, yaitu rancangan damai sejahtera, sukacita bersama kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berurutan malam hari ini, Sabtu malam, besok Minggu adalah harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Injil Markus pasal 6, puji Tuhan sudah sampai Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a, saudara ya. Demikian firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Yesus di tempat asalnya itu dari Nazaret. Karena Yusuf dan Maria juga dari Nazaret, ya saya. Dan itu tertulis di dalam Matius pasal 2 ayat 23 supaya dasarnya saya sebagai hamba Tuhan harus jelasin, ya. Matius 2 ayat 23 dikatakan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, ya. Jadi Yesus berasal dari Nazaret, dibesarkan, ya, lahir di Bethlehem, ya, tapi dibesarkan di Nazaret. Jadi kalau tradisi Yahudi, ya, lahir tapi dibesarkan di mana? Misalnya seorang dibesarkan di kota A, maka dia disebut berasal dari kota A, ya. Puji Tuhan. Mari selanjutnya, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Mereka bingung, kaget, saudara, ya. Segala macam terjadi mujizat yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan, khotbahnya dahsyat, hikmatnya dahsyat, semua dahsyat. Dia nggak tahu bahwa Yesus adalah dari Tuhan, dari sorga. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, seperti yang saya sampaikan firman Tuhan, ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Dia adalah firman. Firman telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, ya. Dan firman itu adalah Allah, ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, ya, berfirman jadi terang. Terang itu jadi, ya, karena Yesus adalah terang dunia. Jadi luar biasa. Tapi bagi mereka nggak percaya, sudah. Kan dia pikir, mereka pandangan mereka secara daging. Maka penting, sudah, di dalam Alkitab ini harus kita punya pandangan dua. Horizontal, vertikal. Horizontal, akal sehat. Seperti yang saya sampaikan, akal sehat, Yesus dan Nazaret ada ayatnya, Lukas 2:23. Ya. Demikian kehidupan kita harus punya rohani. Matius 2:23 tadi, ya. Matius 2:23, ya. Dalam Injil Lukas ada juga Lukas 1 ayat 26, itu disebut juga Nazaret, ya. Logika ada dua, rohani dan jasmani. Horizontal, logika jasmani. Manusia rata-rata menggunakan logika manusiawi horizontal. Tapi logika rohani itu logika yang dikerjakan Roh Kudus, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Kita terima anugerah Tuhan, terima belas kasihan Tuhan. Dan bagi kita semua, meyakini kuasa Tuhan tak terbatas, karena Dia Tuhan. Tapi bagi mereka yang ayat ini, mereka bingung. Karena mereka memandang dari aspek horizontal, ya. Mereka terbatas sekali dan mereka tidak hidup di dalam iman kepada Yesus. Kalau saudara tidak punya iman kepada, jangan berharap terima mujizat Tuhan. Baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8. Orang bimbang, ya, orang ragu, jangan ngira nanti itu terima mujizat Tuhan. Saya mau baca. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Orang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah ini, pantesan Tuhan tidak mau melakukan mujizat, sudah, ya, karena mereka
semuanya pakai pikiran-pikiran daging. Saya sudah katakan, ikut Yesus jangan semata-mata pakai gunakan daging. Roh, kita manusia rohani, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang dipimpin kerjaan Roh Kudus. Kalau bersifat daging tidak ketemu, saudara. Karena Allah itu roh. Allah itu bukan daging, Allah itu roh. Ya, kuasa Tuhan tak terbatas. Maka mereka tidak meyakini akan Tuhan. Dia bingung hikmat apakah yang diberikan kepadanya. Mujizat yang manakah? Dia bingung. Pantesan Tuhan tidak melakukan mujizat karena tidak percaya. Maka di sini kita bisa belajar. Ayat yang ketiga, bukankah ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukannya saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita. Mereka kecewa dan menolak. Dia menolak karena hanya memandang begitu picik mereka itu. Hanya memandang dari aspek horizontal ke manusiawi ini. Maka banyak orang Kristen, banyak manusia-manusia itu mau mengenal Tuhan dengan kedagingnya dia. Gak bisa ketemu, saudara. Surga Bapak bisa lihat pakai mata daging. Gak bisa. Bumi kita bisa lihat karena memang bumi untuk manusia. Tapi nanti surga untuk manusia, tapi manusia rohani. Bisa masuk surga kalau kehidupan rohaninya jelas. Rohani harus sehat, saudara. Maka mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Karena tanpa iman. Tanpa iman orang tidak berkenan sama Tuhan. Baca Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak berkenan sama Tuhan. Ikut Yesus ini harus punya kita iman kepada Tuhan. Sebagai bentuk respek kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah itu roh. Dan Allah itu adalah Allah yang besar, dahsyat. Maka di sini kita belajar, di sini kita harus memandang Tuhan dengan memandangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Malah mata kita tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus, iman kita menjadi sempurna. Kalau kita tertuju, melihat itu waktu Petrus berjalan di Danau Tiberias. Waktu mandang pada Yesus, ada kemuliaan dia berjalan. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi begitu dia mandang gelombang, melihat dunia, melihat horizontal, tenggelam dia. Maka iman kita runtuh, kita jatuh kalau kita hidup di dalam dosa dunia. Tapi kalau kita hidup di dalam firman Allah, ada kuasa Tuhan. Nah, jelas sudah ya. Jadi di sini kita bisa belajar ikut Yesus. Jangan pandang dari aspek horizontal, tapi pandang secara rohani. Roh Kudus kan tuntun kita. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, diam di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Heran Yesus, kenapa saudara? Dasar mereka degil keras kepala. Memang anugerah. Kita bisa percaya kepada Yesus itu anugerah. Seperti dalam Efesus 2, 8 dan 9. Karena kasih karunia, saudara bisa diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Ya. Bukan iman kepada dewa. Iman kepada manusia. Bukan iman kepada Yesus. Maka di sini, mari belajar kita untuk menghormati Tuhan Yesus. Melangkah dengan iman. Datang kepada Yesus dengan iman. Jangan pernah melecehkan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah bimbang apapun pokoknya. Percaya kepada Tuhan harus totalitas tuntas. Punya iman yang 100% kepada Tuhan. Di situ nanti kita akan mengalami mujizat. Dalam Yohanes 40. Yohanes pasal 14 ayat 10 dikatakan jawab Yesus. Kalau kau percaya kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu melalui firman Tuhan sederhana. Malam hari ini. Mari kita ikut Yesus dengan iman. Jangan pernah melecehkan Yesus. Jangan pernah saudara tidak menghormati Yesus. Ya, tapi kita junjung tinggi. Karena dia satu-satunya dia adalah Tuhan. Juru selamat kita. Hanya dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Tuhan Yesus nanti akan datang bukan sebagai manusia lagi. Tapi kata firman Tuhan akan datang sebagai raja di atas segala raja. Hormati Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Melalui firman Tuhan malam hari ini mari. Kita mau melangkah dengan iman. Kuasa Tuhan tak terbatas akan tolong memberkati kita semua. Kalau Bapak Ibu ada yang sakit, langkah dengan iman, berdoa dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Tak tersembunyi. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalaulah ditolong, amin, haleluya, saya juga
Amin, haleluya. Tangannya terbuka, haleluya, menunggulah, tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini kita melangkah dengan iman. Datanglah kepada Yesus dengan bentuk kita hormat dan respek kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan. Tidak ada pribadi lain selain Yesus. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.